HIMAYAH Buletin edisi 121. Hubungan pemimpin dan warga negara. Islam telah menegaskan hubungan yang jelas antara pemimpin, imam, dan warga negara, rakyat. Hubungan ini, antara lain, melalui penegasan pentingnya seorang pemimpin memerhatikan kepentingan warga negara dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini terangkum dalam kaidah hukum legal maksim, tasarufu al-imam ala al-rayyah manu'utun bi al-maslahah, kebijakan seorang pemimpin harus bertumpu kepada kepentingan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat, maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat, maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya. Muhajir, 2017. Gambaran tersebut memperlihatkan relasi pemimpin dan warga negara dalam soal-soal kepentingan masyarakat. Secara luas, dalil-dalil soal relasi pemimpin dan warga negara dapat diketemukan di dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan relasi pemimpin dengan rakyat dengan harmonis dan seimbang di antara keduanya. Misalnya ayat yang mengisyaratkan kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. QS An-Nisa 4:58 melindungi hak asasi rakyat. QS Al-An'am 6:151, 152 dan menjaga keutuhan negara dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. QS Al-Anfal 8:60. Al-Quran juga mengisyaratkan kewajiban rakyat menaati pemimpinnya. QS An-Nisa 5:59 membela negara. QS Ali Imran 3:92 dan berperan serta dalam melaksanakan kebajikan. QS Al-Maidah 5:2. Dalam konteks dalil tersebut, keberadaan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keberadaan rakyat yang dipimpinnya. Masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab. Hubungan harmonis di antara keduanya pada gilirannya akan mewujudkan kehidupan sebuah negara menjadi lebih baik. Dengan demikian, Islam sejatinya telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan di satu sisi, dan kewarganegaraan di sisi lain, dalam satu entitas yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya hidup dalam hubungan simbiosis mutualis, saling melengkapi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Di satu sisi, Islam menghendaki perlunya ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana isyarat QS Al-Nisa 59, wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, dan patuhlah kalian kepada Rasulullah, dan juga ada ulil amri di antara kalian. Namun, kewajiban taat kepada pemimpin tidaklah mutlak, melainkan bersyarat, yakni selama perintah, aturan, dan ketentuan yang ia buat tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, juga tidak menghalalkan yang diharamkan syariat dan tidak mengharamkan yang dihalalkan syariat. Tentu ini sejalan dengan penegasan Rasulullah SAW. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dalam persoalan kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Hari Bukhari dan Muslim. Dalam kondisi semacam ini, seorang pemimpin mestinya menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang telah dibebankan oleh warga negara yang telah memilih dan mengangkatnya. Sehingga dengan demikian, warga negara tentu memiliki alasan rasional dan syar'i untuk menaati pemimpinnya. Menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir 2017, pemimpin atau negara memiliki wewenang, otoritas dan kedaulatan untuk membuat aturan dan ketentuan yang mengikat bagi semua umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan atau melarang sesuatu sepanjang mengandung kebaikan bagi semua umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara syar'i dan berhak untuk melarang, bukan mengharamkan yang halal. Sesuatu yang tidak dilarang secara syar'i, sesuatu yang secara syar'i memang wajib, bila diwajibkan oleh negara maka akan menjadi lebih wajib. Sesuatu yang secara syar'i berstatus sunnah akan menjadi wajib bila diwajibkan oleh negara. Begitu pula, sesuatu yang secara syar'i berstatus mubah, jika diwajibkan oleh negara, akan menjadi wajib, dengan syarat mendatangkan kemaslahatan umum bagi umat. Memang, tugas seorang pemimpin sangat berat. Karena itu, mereka dikaruniai kemuliaan dari Allah SWT. Ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Hari
Bukhari dan Muslim. Sebagai rakyat kita wajib taat pada pemimpin yang terpilih. Tidak boleh memberontak pada yang diangkat secara sah dan konstitusional. Kewajiban taat pada pemimpin tak bisa ditawar, kata Ibnu Rushd dalam Kitab Al-Bayan wa At-Tahsil wa Syarh wa Tawjih wa Ta'lil li Masaili Al-Mustahrijah, sekalipun banyak yang tak menyukainya, wajib atas seseorang taat kepada pemimpin, pada apa yang ia sukai dan ia benci, meskipun pemimpin itu berlaku tidak adil. Tapi dengan catatan, pemimpin itu tak menyuruh maksiat pada Allah. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga berpendapat serupa. Pemimpin baginya adalah penjamin tegaknya agama. Tak sepantasnya pemimpin itu dihina, tidak pula sepatutnya direndahkan. Seorang muslim yang baik diharuskan taat pada pemimpin, sekalipun dia zalim. Al-Ghazali bertutur dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 99. Dan ketahuilah bahwa pemimpin adalah pilar agama, maka tidak sepatutnya dia dihina, meskipun dia adalah seorang yang zalim dan fasik. Betapa berat tantangan dan ujian bagi seorang pemimpin. Selain dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya, juga harus mendapatkan berbagai cobaan dan penentangan dari warganya. Karena itu, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin, apalagi memimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keistimewaan, kapabilitas, serta tentu diridhoi Allah yang kelak akan duduk di singgasana kepemimpinan. Seorang pemimpin harus rela menderita leiden is Leiden empati terhadap penderitaan warganya, tanggap dan tangkas di dalam mengurusi warganya, sehingga warga negara merasakan manfaat dan maslahat dari kepemimpinannya, serta pada gilirannya akan menumbuhkan kecintaan dari warga negara. Wallahu alam bishawab.